Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hari Susanto dari jurusan Teknik Kelautan Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang resume materi di mana untuk melengkapi prasyarat ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Konstruksi Bangunan Laut. Oke, yang pertama saya menjelaskan tentang penentuan parameter beban lingkungan. Di sini untuk penentuan parameter beban lingkungan atau SISTED pada umumnya dilakukan pada tahapan FEED atau Front End Engineering Design, atau bisa juga pada saat sebelumnya. Yang kedua, studi meta-ocean atau meteorologi dan oceanografi. Di sini studi meta-ocean dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu primer dan sekunder. Di mana untuk primer kita bisa melakukan survei secara langsung, sedangkan sekunder kita bisa mendapatkan data dari BMKG ataupun NOAA, di mana data yang dihasilkan atau yang kita dapatkan berupa data gelombang, data arus, dan data angin dengan distribusi jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, beban lingkungan. Beban lingkungan parameternya adalah 1. Ketika kondisi laut normal, termasuk kriteria SLS atau Serviceability Limit State, di mana untuk kondisi ini biasanya digunakan pada operasi kilang minyak. Yang kedua, parameter ketika kondisi ekstrim, termasuk dalam kriteria LS dan ULS, di mana termasuk ketika kondisi gelombang tertinggi, angin bertiup sangat kencang, dan arus yang sangat deras. Yang ketiga, distribusi jangka panjang, termasuk dalam kriteria FLS dan prediksi untuk operabilitas platform. Untuk studi meta-ocean-nya, yang pertama HS atau tinggi gelombang signifikan. Yang kedua T, periode gelombang dan arah gelombang. Yang kedua, kecepatan arus dan arah. Yang ketiga, UW atau kecepatan angin dan arah angin. Yang keempat, water level. Di sini ada elevasi jaket dan topset, di mana di sini adalah gambar untuk jaket platform. Ini adalah ketika mean sea level atau muka air rata. Ini adalah HAT atau Height Astronomical Tide. Dan ini adalah LAT atau Lows Astronomical Tide. Di mana untuk jarak antara HAT dan LAT disebut tidal range. Terus adalah high sea water level atau pasang tertinggi. Dan ada juga adalah lowest SWL atau muka air pada surut terendah, di mana jarak antara HAT dan high SWL disebut dengan storm surge positif, sedangkan untuk LAT antara LAT dan lowest SWL disebut storm surge negatif. Ini adalah periode gelombang, di mana jarak antara puncak gelombang dan high SWL disebut max crease, sedangkan untuk jarak antara lowest SWL terhadap lembah gelombang disebut min top, dan jarak antara puncak gelombang dan lembah gelombang disebut splash zone, di mana pada saat puncak gelombang tertinggi itu kita dapat menentukan gap sekitar 1,5 meter untuk membuat deck atau elevasi deck itu minimalnya mempunyai gap 1,5 meter agar tidak terkena gelombang saat tertinggi. Selanjutnya adalah perhitungan beban lingkungan. Di sini ada dua metode, yaitu shear dan slab. Di mana metode ini untuk menghitung gaya arus persatuan panjang dapat menggunakan rumus gaya drag, di mana F sama dengan setengah dikali rho dikali CD dikali V kuadrat. Di sini F adalah gaya, rho adalah massa jenis air laut, CD adalah koefisien drag, dan V adalah kecepatan arus. Di mana kecepatan arus dipengaruhi oleh shear dan slab, sehingga gaya angin ditambah gaya gelombang menghasilkan maksimum Boucher opportunity moment.
Yang terakhir adalah Codes and Rules, di mana Codes and Rules adalah sebuah dokumen yang memberikan arahan, petunjuk, dan peraturan dalam merancang suatu bangunan. Tujuannya adalah yang pertama, menetapkan standarisasi keamanan struktur bangunan lepas pantai sesuai dengan kegunaannya. Yang kedua, membuat standarisasi pada semua fasilitas sehingga antara kilang migas yang satu dengan kilang migas yang lainnya memiliki standar yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.